Sikap liturgis dalam gereja. Yang pertama, tanda salib. Tanda salib dilakukan ketika memasuki gereja sambil menandai diri dengan air suci sebagai tanda peringatan akan pembaptisan. Yang kedua, mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi. Yang ketiga, menerima percikan air suci kalau dibuat sebagai pengganti perayaan tobat. Tanda tersebut mengungkapkan kesadaran kita sebagai anak-anak Allah dan kesetiaan kita pada janji baptis. Yang keempat, memulai bacaan Injil dengan membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dada untuk mengungkapkan hasrat agar budi diterangi, mulut disanggupkan untuk mewartakan, dan hati meresapi oleh sabda Tuhan. Yang kelima, pada bagian penutup, sebagai tanda menerima berkat perutusan. Sikap berdiri dilakukan ketika menyambut imam dan para pelayan yang berarah menuju ruang altar. Sikap ini menunjukkan penghormatan kepada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat. Dari awal hingga doa kolekte, kita mengambil sikap berdiri. Yang kedua, pemakluman Injil. Sebagai tanda hormat pada Tuhan Yesus Kristus yang hendak menaklukkan sabdanya. Yang ketiga, mengucapkan syahadat untuk memperbaharui pengakuan iman sebagai tanda kesediaan menjadi saksi iman. Yang keempat, menyampaikan doa umat sebagai tanda hormat pada Allah yang setia mendengarkan, mengabulkan doa-doa umatnya. Yang kelima, memulai doa syukur agung hingga kudus sebagai tanda hormat dan syukur kepada Allah. Yang keenam, mengucapkan atau menyanyikan Bapa Kami sebagai tanda pujian dan penghormatan. Yang ketujuh, imam mengucapkan doa sesudah komuni sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Sikap berlutut dilakukan ketika pada saat konsekrasi dan doa syukur agung atau sejak sesudah kudus sampai akhir doa syukur agung sesuai kebiasaan setempat sebagai tanda hormat dan pujian. Yang kedua, mempersiapkan diri pada waktu sebelum menerima komuni dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati pada waktu sesudah komuni sebagai sikap sembah sujud untuk hormat kepada Allah. Menebah dada. Menebah dada dibuat ketika mengucapkan kata-kata saya berdosa, saya sungguh berdosa. Pada pernyataan doa tobat, saya mengaku, ritus pembuka sebagai tanda tobat dan penyesalan. Sikap penundukan kepala dibuat ketika menerima berkat sebagai tanda kesediaan dan rendah hati. Sikap membungkuk dilakukan ketika ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia untuk syahadat para rasul. Yang kedua, ketika imam berlutut sesudah konsekrasi dilakukan oleh mereka yang tidak berlutut pada saat konsekrasi. Mengatupkan tangan. Mengatupkan tangan dilakukan ketika akan menerima komuni sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan. Yang terakhir, sikap duduk. Sikap duduk dilakukan ketika kitab suci dibacakan sebagai ungkapan kesediaan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Yang kedua, persiapan persembahan sebagai ungkapan kesediaan memberi. Sekian dan terima kasih.
Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia untuk syahadat para rasul. Yang kedua, ketika imam berlutut sesudah konsekrasi dilakukan oleh mereka yang tidak berlutut pada saat konsekrasi. Mengatupkan tangan. Mengatupkan tangan dilakukan ketika akan menerima komuni sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan. Yang terakhir, sikap duduk. Sikap duduk dilakukan ketika kitab suci dibacakan sebagai ungkapan kesediaan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Yang kedua, persiapan persembahan sebagai ungkapan kesediaan memberi. Sekian dan terima kasih.